Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di dalam mata kuliah pengantar bisnis. Di sini kita akan mencoba meraba ya sekilas pandang tentang model bisnis kanvas atau kita singkat MBC. Boleh kita katakan bisnis model kanvas ya, boleh. Silakan MBC, BMC ya. Serta kita hanya melihat sekilas atau sekuplik saja dari komponen-komponen dasar. Nanti kita pelan-pelan secara bertahap kita mulai memasuki satu komponen per komponen. Ini untuk teorinya. Dan untuk prakteknya nanti juga demikian. Untuk yang pertemuan kedua ini atau pekan kedua ini kita masih belum ada praktek dulu ya. Nanti pertemuan ketiga kita membahas komponen pertama. Ya, di situ ada komponen customer segment katakanlah. Nanti kita perdalam, kemudian masing-masing orang ya, masing-masing mahasiswa nanti mencoba mengilustrasikan ya. Tatkala saudara memiliki bisnis apa gitu ya, katakanlah misalkan bisnis kuliner. Nanti saudara mengilustrasikan customer segmentnya apa gitu, ya. Baru nanti kemudian tugas kelompok adalah melihat objek ya, objek perusahaan, boleh UKM, boleh. Katakanlah misalkan tetangga saudara ada yang jual dari kelompok ya, dipilih satu aja objeknya dari beberapa orang kelompok, pilih satu. Katakanlah misalkan objeknya ada tetangganya salah satu anggota kelompok jual apa kuliner, makanan atau mungkin jual jasa laundry katakanlah laundry. Nah, itu nanti saudara tuliskan customer segmentnya apa ya. Jadi ditulis dulu aja. Nanti baru kemudian yang satu pekan mendekati pertemuan nanti ada RPS ya. RPS sebelum pengumpulan yang objek itu. Nah, berarti nanti kita akan membuat matrik untuk objek yang diobservasi itu. Oke, kita masuk dulu ya untuk lebih cepatnya. Baik. Sebelum kita memasuki MBC, kita membuat dulu gambaran, gitu ya. Garis besar dari bisnis plan, garis besarnya. Jadi ada rencana bisnis, perencanaan bisnis itu apa? Ya tentu ada macam-macam gitu ya, yang harus direncanakan. Tetapi secara garis besar, yang pertama kali untuk dilakukan adalah mendesain MBC dulu. Jadi MBC ini tidak wajib, hanya MBC ini salah satu cara ya, yang dimana cara itu untuk memudahkan calon wirausahawan atau wirausahawan ya, calon wirausahawan atau wirausahawan dalam merencanakan bisnis atau mengembangkan bisnis ke depan. Jadi kalau saudara belum berwirausaha, jadi saudara dengan MBC itu sudah ada sketsanya. Nah, sketsa itu kita bukan hanya awang-awang di pikiran, tetapi kita tuliskan di dalam kertas, di dalam suatu desain berbentuk kanvas. Nah, namanya aja kanvas, berarti ada gambaran. Ya. Ibaratnya di situ memakai gambar-gambar metrik. Ada yang pakai tulisan, ada yang pakai gambar. Kalau saudara searching di sumber-sumber lain, itu ada yang menggunakan gambar-gambar aja. Ya. Lalu kemudian dari desain kanvas ini, ya, itu saudara akan menganalisis dengan SWOT. Katakanlah misalkan tadi customer segment ya. Customer segment dari laundry siapa? Katakanlah di sini mahasiswa. Kenapa kok milih mahasiswa? Karena adanya kekuatan, strength-nya. Strength-nya adalah di dekat kampus ya, yang di dekat mungkin lokasi bisnis laundry-nya di dekat kampus. Kedua, masalah zamannya itu serba instan sekarang. Nah, dengan adanya zaman yang instan, maka ini suatu kekuatan tersendiri. Kelemahannya apa? Kelemahannya banyak menyedot air. Kalau musim kemarau ya, PDAM juga itu dapat menyedot biaya tagihan air. Tapi kalau sumur biasa mungkin bisa habis terkuras tatkala musim kemarau. Mungkin artesis, kalau artesis juga biayanya mahal ya, selain mahal juga ada pajaknya.
Lalu kemudian opportunity, peluang katakanlah misalkan di situ ada pengembangan kampus yang lebih besar, ada calon kampus ya, misalkan di mana gitu ada dibangun kampus. Nah ini pengembangan nanti tatkala kampusnya jadi ini bisa jadi peluang. Dan kemudian juga peluangnya adalah katakanlah misalkan ada mahasiswa baru lah, ini mau ada mahasiswa baru lah, ini merupakan pelanggan baru, ini peluang pelanggan baru ya. Lalu kemudian ancamannya apa? Ancaman misalkan banyaknya banyaknya pesaing yang akan muncul ya, ancaman banyaknya pesaing yang akan muncul. Lalu kemudian juga ancamannya adalah mungkin apalagi kita kalau misalkan musim kemarau ya kan, musim kemarau itu ancaman gitu ya. Ini masih menggunakan sumur. Kalau musim kemarau berarti ancaman. Nah, maka dari itu kita analisis SWOT dulu gitu ya. Setelah analisis SWOT baru kita lakukan komponen alternatif. Katakanlah tadi kelemahannya apa? Kelemahannya adalah air, tagihan air yang bengkak kalau menggunakan PDAM. Kalau sumur ya, kalau sumur ibaratnya kalau musim kemarau bisa asap gitu ya. Maka dari itu untuk komponen alternatifnya apa? Ya menggunakan sumur dengan kedalaman katakanlah kedalaman 30 meter ya, dengan tandon plus ada cadangan PDAM. Jadi kalau sumurnya asap nanti dipakai PDAM. Atau mungkin dengan menggunakan tambahan sumur artesis. Namun di sini ada kelemahan di dalam biaya. Nah, maka dari itu komponen alternatifnya nanti bukan masuk ke customer segment tapi ke cost structure. Nah, kemudian juga katakan misalkan ancaman apa? Pesaing. Nah, pesaingnya akan bertambah banyak. Nah, maka di sini komponen alternatifnya untuk segmennya apa gitu ya, komponen alternatif untuk segmennya selain mahasiswa juga mungkin bisa ini ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sibuk gitu ya, bapak-bapaknya kerja, ibu-ibunya kerja, jadi ibu-ibu karir gitu ya. Nah ini yang bisa diupayakan gitu ya. Lalu kemudian barulah ini kita melaksanakan bisnis itu. Kalau untuk manajemen itu kita kenal adanya POAC. P-nya adalah planning itu adalah perencanaan. O-nya adalah organizing itu kita membangun struktur organisasi. Evaluating itu adalah pelaksanaannya. Dan C-nya adalah controlling itu adalah controlling or evaluation ya, atau evaluasi itu adalah mengontrol dan mengevaluasi. Jadi untuk MBC sendiri itu di dalam manajemen itu masuk ke dalam planning ya, langkah planning. Jadi setelah desain MBC, SWOT dan membuat komponen alternatifnya, apabila memang itu perlu dibuat komponen alternatifnya, maka kemudian langsung diorganisasikan dan dilaksanakan. Setelah dievaluasi, setelah controlling, maka dari controlling ini, dari C ini, ya bermula dari hasil evaluasi, controlling and evaluation, dari hasil pengawasan tadi dilakukan evaluasi. Ya, dilakukan evaluasi mendalam. Apakah desain MBC awalnya, itu desain MBC awal, itu sudah pas belum? Kalau sudah pas, maka didesain ulang. Adanya redesign. Ya, redesign ini adalah mendesain ulang. Kalau saya katakan kalau sudah pas, itu redesign itu bukan berarti menghapus yang lama kemudian membuat yang baru, tidak, tetapi menetapkan yang lama dan juga menambahkan yang baru. Jadi begini, kalau saudara melihat di matriks yang lengkap, sebenarnya ada 9 komponen ya, nanti akan kita pelajari satu-satu. Tetapi tatkala kita melihat dari matriks yang lengkap, itu sebetulnya ada sekitar 11 atau 10 atau 11 komponen. Salah satu komponen yang penting adalah visi dan misi. Nah ini ya, visi dan misi. Visinya harus tetap, misinya bisa berubah. Nah, seiring dengan pengembangan teknologi atau mungkin target yang sudah dicapai, maka boleh jadi visi itu bisa berubah atau tujuan itu bisa berubah. Jadi ada visi, misi, tujuan. Jadi yang gampang berubah ini tujuan.
tujuan pertama sudah bisa tercapai katakanlah. Nah, nanti kemudian ambisi ini dengan ambisi ini sudah oke, sukses. Artinya sudah mission completed ya. Misi telah diselesaikan dengan baik. Lalu kemudian saudara ingin membuat apa namanya tujuan baru ya. Bisnis kita akan mengembangkan, katakanlah mengembangkan jaringan ya, katakanlah mengembangkan jaringan. Ini apa cabang katakanlah. Nah, maka di sini mulai saudara mendesain lagi MPC. Model bisnis kanvas, pembukaan cabang daripada laundry saudara. Nah, lalu kemudian tatkala itu tadi tatkala sukses ya, tatkala mission complete sukses gitu ya. Jadi misi diselesaikan dengan sebuah kesuksesan. Tapi sekarang tatkala mission unaccomplished, misi tidak dapat diselesaikan dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya adalah hasil evaluasi tadi menyatakan bahwasanya tujuan itu belum tercapai, maka dilakukan redesign MPC. Artinya tidak membongkar semuanya, tetapi merevisi desain yang ada. Jadi ini siklus. Jadi desain MPC, suatu membuat alternatif, kemudian mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, kemudian mengevaluasi, kemudian mendesain lagi. Jadi ini siklus. Tidak di awal saja saudara mendesain MPC, kemudian selesai, tidak. Tetapi saudara mendesain itu start awal, bismillahirrahmanirrahim awal, saudara kemudian membuat usaha, lalu kemudian saudara mendesain lagi tatkala ingin ada tujuan yang baru mengembangkan usaha, ada pengembangan lagi. Jadi yang namanya kalau kita lihat di manajemen strategik ya, yang namanya usaha itu ada yang namanya start ya, startupnya mulai meluncur, kemudian sudah mulai tahap growth, pengembangan. Nah, pengembangan itu sudah mulai banyak desain-desain ambisi yang ada. Dan tahap maturity. Tahap maturity itu adalah lebih ke arah pertahanan. Jadi perusahaan ini mulai mempertahankan diri. Karena banyak pesaing tadi. Nah, tinggal sekarang bagaimana desain ambisi kita buat dari yang maturity itu tidak menjadi decline. Decline itu penurunan. Tatkala sudah jenuh, sudah banyak pesaing ya. Nah, maka dari itu kalau desain ambisinya itu sudah jadul, zaman dulu, tempo dulu, maka perlu direvisi untuk apa? Startup lagi, naik lagi. Jadi mulai dari startup growth ke maturity nanti growth lagi, maturity lagi, growth lagi. Nah, itu adalah untuk menghindari decline atau penurunan. Tapi tatkala desain ambisinya dan ada perencanaan lagi, ada perencanaan pengembangan. Ya, kalau sudah tidak ada perencanaan pengembangan, hanya ada dua pilihan, mandek atau mati, gitu saja. Ya, oke. Jadi, ini wawasan bahwa model bisnis kanvas itu bukan satu kali dibuat, kemudian selesai tidak, tapi terus redesign, ya, terus diredesign. Kemudian bagaimana hubungan dengan mata kuliah yang saudara tempuh di Indosakti? Kemarin pada saat rapat terbatas, kami para dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis dan juga dengan pengelola itu menyatakan bahwa mata kuliah pengantar bisnis ini terkait dengan mata kuliah lain yang akan saudara tempuh. Jadi untuk mahasiswa tahun 2020 itu targetnya adalah nomor 3, pendirian usaha. Diharapkan saudara betul-betul memiliki usaha sendiri. Tatkala saudara sudah memiliki usaha, betul-betul diharapkan usaha saudara itu bisa berkembang pesat. Ya, betul-betul diakui usaha saudara bisa berkembang pesat. Apabila memang usaha saudara sudah berkembang pesat, diharapkan dapat berkembang dengan lebih baik. Khususnya yang belum memiliki usaha, misalkan masih karyawan, ya nanti bagaimana kita bimbing agar saudara nanti juga memiliki usaha sendiri. Jadi tidak menjadi karyawan, tapi diharapkan bisa menjadi bos. Memang tidak singkat. Paling tidak kita sudah ada ikhtiar, ada upaya itu aja. Jadi kita mengupayakan, lalu kemudian yang menentukan adalah Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian adalah saudara, bagaimana saudara ikhtiar saudara dalam menjalankan
niat saudara, apa namanya, istilahnya keinginan kuat saudara untuk membuat bisnis agar saudara tidak menjadi karyawan terus, tapi juga menjadi bos atau paling tidak memiliki usaha, ya. Yang pertama untuk dari 3 grand design, ya desain yang besar ini, pengantar bisnis adalah start awalnya. Maka dari itu kita planningnya adalah di pengantar bisnis ini. Sehingga kita difokuskan kepada model bisnis kanvas. Kemudian diharapkan juga saudara mulai ada mata kuliah perencanaan usaha. Di sini saudara mampu mendesain bisnis plan yang lebih lengkap lagi. Baru kemudian di pendirian usaha saudara nanti berbasis kampus Merdeka. Di sini saudara betul-betul diminta untuk bisa memanfaatkan ya kampus Merdeka ini dengan mendirikan usaha. Jadi ini nanti seperti apa ya? Nanti dibimbing oleh banyak dosen ya. Kalau menurut hasil rapat demikian. Jadi ada dosen pengampu utama dan ada dosen pendamping. Tapi itu nanti ya pelaksanaannya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke model bisnis kanvas atau MBC ini. Bahwa apa sih yang dimaksud dengan MBC ini, model bisnis kanvas ini? Yaitu sebuah kerangka kerja. Jadi desain, ya, desain untuk kerangka kerja berupa visual chart. Visual chart itu artinya adalah sebuah diagram nampak, diagram nyata. Atau kalau saya lebih condong menyebutnya adalah matriks karena berbentuk kotak-kotak, ada gambar-gambarnya atau tulisan-tulisannya. Jadi nggak diawang-awang aja, tetapi desainnya betul-betul ditulis gitu. Yang terdiri dari 9 elemen pokok. Ya, elemen pokoknya itu 9. Untuk membantu perencanaan bisnis sebelum dibentuk. Nah, ini masih ada kekurangan ini karena saya ngambil dari literatur. Kekurangannya apa? Sebelum dibentuk dan sebelum dikembangkan lebih lanjut. Sudah dibentuk, sudah dijalankan. Namun ada evaluasi, di mana evaluasi itu meminta untuk merevisi desain itu atau adanya pengembangan yang meminta pengembangan sehingga harus dibentuk model pengembangan. Itu ya. Jadi kalau ini memang definisi akan terjadi ya, akan terjadi pembentukan usaha. Berikutnya siapa sih yang membuat model bisnis kanvas ini? Pembuatnya adalah Alexander Osterwalder. Ya, kalau nggak salah ngomong saya ya. Karena bahasa Inggris saya itu pelat bahasa Inggris ya, susah ngomongnya bahasa Inggris. Pun juga bahasa Inggris itu antara tulisannya dengan ngomongnya pun juga unik ya, nggak sama. One contohnya, one itu kan O ya, O N I ya, O N I. Kalau dibaca apa? Oni. Ya, tetapi bacanya bukan oni, tapi one. Nah, kan lucu gitu kan. Ya, itulah bahasa Inggris, uniknya bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia, kalau ejaan lama lucu juga. Ya, katakanlah menjunjung jadi menjoen, joeng ya, gitu ya. Tapi sudah diperbarui ejaannya, jadi enak sesuai dengan vokal, sesuai dengan artikulasi. Jadi ini kalau bahasa Arab beda lagi. Kalau bahasa Arab betul-betul hurufnya itu sama dengan pengucapannya. Nah, kalau ini adalah pembuatnya siapa? Yaitu Alexander Osterwalder. Ya. Kemudian di dalam wilayah manajemen, wilayah mana dari POAC? Wilayahnya adalah P, planning atau perencanaan. Kemudian jumlah elemennya yang berapa? Jumlah elemen utama adalah 9. Ya, 9 itu utama ya. Kalau mau ditambahkan katakanlah visi, misi, tujuan boleh. Nah, boleh aja. Lalu kemudian kita akan membahas tentang elemen-elemen ini secara singkat saja. Ya. Yang pertama elemen yang akan kita bahas nanti ke depan adalah yang pertama adalah customer segment. Yaitu segmentasi pelanggan. Segmentasi pelanggan itu gambarannya adalah pelanggan, lapisan-lapisan pelanggan yang akan nanti dipilih. Gitu ya. Nanti kita akan baca tentang lapisan pelanggan. Kemudian adalah value proposition. Adalah nilai tawar kepada konsumen. Artinya begini.
saudara menjual apa dan dalam jualan saudara itu ada nilai unik apa sehingga konsumen itu tertarik dengan produk saudara. Itu ya. Kemudian adalah channel. Channel itu bagaimana produk saudara itu dapat dikomunikasikan kepada calon pelanggan. Ya. Jadi channel itu ibaratnya adalah saluran-saluran untuk mengkomunikasikan produk kepada calon pelanggan. Kemudian elemen berikutnya adalah revenue stream. Revenue stream ini adalah sumber pendapatan. Revenue stream ini artinya adalah bagaimana cara saudara dapat memperoleh uang, ya, dapat memperoleh pendapatan dari bisnis saudara. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah key resource. Key resource itu adalah kunci sumber daya. Artinya apa? Sumber daya utama apa yang harus dimiliki oleh bisnis saudara. Jadi katakanlah misalkan saudara bisnis laundry. Sumber daya utamanya apa ya? Mesin cuci, ada air, listrik, nah itu key resource. Kemudian customer relationship. Artinya apa? Artinya adalah bagaimana saudara atau para pelaku bisnis ini dapat berhubungan dengan pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau diharapkan, kalau dalam bisnis itu ada calon pelanggan, ya, ada kemudian pengguna jasa, ada kemudian pelanggan atau pembeli, ada pelanggan. Kalau barang pembeli ya, jadi adalah calon pelanggan, pembeli, pelanggan, calon pelanggan, pengguna jasa, pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah orang yang sudah mempercayakan untuk membeli barang atau menggunakan jasa saudara. Ya. Tatkala misalkan saya calon pelanggan, membeli barang, katakanlah membeli bakso kepada saudara, kemudian nggak balik lagi. Ini namanya adalah bukan pelanggan, tapi pembeli. Ya. Tapi tatkala saya ini beli bakso kepada saudara, kemudian beli lagi dan beli lagi, bahkan saya pesan untuk acara saya, ya, acara katakanlah misalkan ada acara besar, ya, misalkan ada acara manten, kemudian teman saya misalkan atau mungkin anak dari teman saya atau mungkin nanti anak saya sendiri kalau manten, saya pesan bakso saudara. Nah, ini merupakan sudah dapat dikatakan pelanggan. Nah, maka di sini adalah bagaimana kita dapat berkomunikasi dengan pelanggan itu agar pelanggan itu merasa nyaman, ya, bekerja sama dengan kita sebagai pelaku bisnis. Oke, kemudian kita membahas lagi elemen key activities. Key activities adalah aktivitas kunci, artinya adalah aktivitas utama yang dijalankan di dalam proses bisnis itu. Contoh misalkan kalau laundry, ya mencuci, aktivitasnya adalah mencuci, melayani pelanggan, ya menerima pelanggan, kemudian dari itu melakukan proses pencucian, pengeringan, penyetrikaan, pelipatan dan sebagainya. Ya. Jadi aktivitas utama apa? Kalau misalkan retail ya harus stock of name. Nah itu aktivitas utama setiap bulan ya, stock of name per bulan, stock of name per tahun ya. Tergantung saudara stock of name ini tingkat pentingnya. Katakanlah begini, kalau sebulan sekali stock of name itu ada SWOT-nya, ya kan? Kelemahannya kalau sebulan sekali ya otomatis memerlukan waktu libur untuk melayani pelanggan. Kecuali kalau dari divisinya saudara banyak bisa meng-backup, nggak masalah. Tapi tatkala misalkan setahun sekali terlalu lama, ya nanti bisa jadi barang-barangnya nanti yang sudah terjual atau terbeli nggak sinkronnya banyak. Ya, itu maka dari itu nanti key activities inilah yang nanti bisa didesain, kemudian baru ditimbang dengan analisis SWOT. Kemudian dibuatkan alternatif, nah setelah itu dijalankan. Kemudian ada design. Kemudian adalah key partnership. Key partnership itu adalah hubungan kerjasama dengan pihak lain. Artinya, tatkala saudara menjalankan bisnis, saudara juga perlu berhubungan dengan pelaku bisnis yang lain sebagai pemasok. Misalkan saudara buka laundry, key partnership-nya apa? Dengan PDAM, ya PDAM itu trade marketingnya, dengan PLN di partnershipnya, ya mungkin dengan
apa namanya, teman saudara yang pinter servis elektronik ya. Tatkala misalkan mesin cuci saudara ada ngadatnya, nah ini bisa dipanggil tukang servis ya. Di partnershipnya bisa gitu. Kemudian adalah cost structure. Cost structure ini adalah struktur biaya. Struktur biaya itu bisa ya ini ke manajemen keuangan ya. Ini sebetulnya untuk cost structure ini ke manajemen keuangan. Jika nanti tatkala kita membahas satu persatu dari MBC ini, mungkin juga nanti akan diperdalam di mata kuliah yang terkait. Seperti cost structure, ini adalah di manajemen keuangan. Ada struktur modal, nanti ada permodalan itu bagaimana. Nanti ada struktur biaya, biaya itu bagaimana ya. Saya bukan orang keuangan, jadinya saya salah takutnya adalah salah menyampaikan ya. Saya adalah orang bisnis dan juga SDM dan marketing gitu ya. SDM dan marketing saya paham, tapi kalau keuangan nanti saya butuh partnership untuk partner nanti ya. Ya biasanya butuh dosen-dosen bapak-bapak ibu akuntansi. Nah ini contohnya, ini adalah siklus MBC dalam perencanaan bisnis. Saudara coba lihat, yang kanan sendiri itu customer segment, yang tengah ini value proposition. Ya, apa sih tujuan utama bisnis itu apa? Coba kita lihat. Di dalam siklus ini, value proposition itu diharapkan dapat ini customer relationship ya. Dari value proposition diharapkan dapat melakukan customer relationship. Jadi artinya dapat terhubung dengan pelanggan. Kemudian yang penting juga bagaimana dapat melakukan komunikasi produk kepada calon pelanggan. Nah, ini dari customer relationship ini nanti akan didapatkan segmen. Contoh misalkan saudara punya pelanggan, pelanggannya adalah para pelajar. Tatkala tadi mahasiswa ya, laundry tadi mahasiswa. Nah, nanti saudara berarti customer segmennya mahasiswa. Saudara akan mengembangkan di sini. Mahasiswa di Kota Malang itu banyak sekali. Sedangkan pelanggan saudara hanya katakanlah misalkan 200, kurang. Ya seharusnya ini adalah peluang yang bisa dikembangkan untuk mengembangkan pelanggan baru. Maka saudara tambahkan segmennya. Mahasiswa, ya mahasiswa yang mungkin pendapatan dari orang tuanya apa itu kan segmentasi bisa kita lihat dari pendapatan misalkan. Lalu kemudian channelnya menggunakan apa? Kalau mahasiswa biasanya yang suka Instagram, ya suka Facebookan gitu, suka media sosial. Sudah nggak zaman lagi sekarang sebar pamflet gitu ya. Sudah nggak zaman lagi sekarang adalah banner dan sebagainya. Walaupun itu digunakan, tetapi hanya untuk pengenalan saja, tidak untuk optimalisasi atau mungkin untuk brand education, tidak. Tapi sekarang sudah berbasis online, ya, sudah berbasis online. Kemudian dari customer segment ini diharapkan ada pendapatan. Nah, dari customer segment ini diharapkan ada pendapatan. Kemudian dari pendapatan itu diharapkan dapat meningkatkan value proposition lagi, nilai tambah dari produk saudara ini, dari bisnis saudara ini. Nah, lalu kemudian ada pemasukan lagi dari value proposition. Nah, saudara melakukan key partner. Key partner itu artinya saudara melakukan kerjasama dengan partner-partner. Diharapkan dengan key partner itu saudara melakukan aktivitas utama yang dapat meningkatkan nilai bisnis ini. Nilai produk ya, nilai produk itu. Dan key partner itu juga saudara memanfaatkan key resources, memanfaatkan sumber daya agar saudara dapat bekerja sama. Misalkan PLN, listrik, PDAM, air. Nah, itu kan sumber dayanya adalah listrik. Sumber daya listrik itu kan sumber daya. Nah, maka saudara harus bekerja sama ini. Dengan adanya listrik itu juga saudara bisa membuat mencuci baju ya dengan lebih optimal, Nah, daripada mencuci baju dengan manual kucuan begitu ya. Nah, dengan adanya listrik saudara mencuci baju secara optimal. Artinya di sini adalah meningkatkan value proposition. Diharapkan juga, karena saudara sudah melakukan key partner dan kerjasama dengan partner, tentu kerjasama dengan partner itu tidak gratisan. Walaupun teman sendiri jangan ada mental gratisan, kecuali kalau temannya mengikhlaskan. Sudah ngomong, sudah buat kamu gratis, nah sudah, matur suwun. Tapi kalau temannya itu nggak ngomong buat kamu gratis, ya diberilah tips berapa. Apalagi yang di situ ada struktur biayanya, contoh misalkan beban bulanan PLN itu ada struktur biayanya harus dikeluarkan ya, nggak boleh ngemplang gitu istilahnya.
Nah, di sini ada cost structure ya, karena kita bekerjasama dengan PLN dan PDAM. Kemudian diharapkan juga dengan cost structure yang kita keluarkan dari key partner ini, kita juga diharapkan dengan ini ada opportunity cost ya. Di sini ada opportunity cost, pilihan-pilihan biaya untuk meningkatkan value proposition. Jadi kita coba lihat. Kalau customer segment yang masuk hanya 2 elemen aja. 1, 2 elemen customer relationship dan elemen channel. Tapi coba value proposition yang masuk berapa elemen? Key activities, key resources, dan cost structure. Jadi intinya bisnis itu apa? Intinya bisnis itu bukan cari ojir. Intinya bisnis itu bukan hanya cari duit. Bukan hanya ya. Intinya bisnis itu adalah bagaimana kita dapat memberikan manfaat bagi manusia, khususnya bagi pelanggan. Manfaat apa? Manfaat dari nilai bisnis yang kita miliki. Jadi basis dari bisnis itu adalah mengembangkan nilai bisnis. Basis dari bisnis itu adalah mengembangkan nilai bisnis. Jangan sampai kita berbisnis, tapi yang kita kejar duit, tapi nilai bisnis kita nggak perhatikan. Ya duit dari mana ngalir kalau kita nggak perhatikan value proposition-nya, kan begitu. Oke ya, sudah ada gambaran kan. Ketika saudara memiliki bisnis online katakanlah, ya bagaimana saudara bisa betul-betul memanjakan konsumen saudara dan membuat bisnis online saudara itu tampak unik, gitu ya kan. Oke, ini ada contoh bisnis kos-kosan yang saya kelola dengan keluarga ya. Kalau bisnis kos-kosan mulai dari customer segmennya adalah mahasiswi karena kos putri ya. Kenapa kok nggak kos putra? Ya itu nanti SWOT lagi. Saya nggak ngomongkan di sini ya. Kalau ngomongkan nanti ada yang mungkin ya tersinggung, ada yang mungkin loh kok begini dan begitu. Nah, kenapa kok saya pilih mahasiswi? Itu karena berdasarkan analisis SWOT gitu ya, sehingga kita karena memang kita opportunity cost, artinya pilihan-pilihan. Nggak mungkin kita milih semua, nggak mungkin gitu ya. Kalau milih semua ya ada putra, ada putri. Tapi itu bisa gawat lagi itu ya. Bisa gawat secara etika itu nanti ya. Karena kita berbisnis bukan hanya cari uang, bukan hanya meningkatkan nilai produk dan jasa, tapi juga berbasis etika dan moral. Nah, ini penting. Attitude itu penting dalam menjalankan bisnis. Nah, itu nanti ada pengembangan karakter. Diharapkan saudara di dalam bisnis, saudara juga harus betul-betul memiliki karakter. Karakter yang kuat. Ya, seperti pengamalan nilai-nilai Pancasila, pemahaman mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, sampai kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu harus saudara hafalkan Pancasila dan saudara pahami dan saudara laksanakan. Adanya sila ketuhanan yang Maha Esa itu berarti meminta saudara beragama. Nah, kalau saudara beragama, katakanlah saudara Islam gitu ya, meminta saudara bertauhid. Dan kalau saudara bertauhid, meminta saudara juga berakhlak dan beradab. Tatkala saudara memang betul-betul sudah berakhlak dan beradab, bagaimana berakhlak dan beradab di dalam bisnis. Itu penting. Ya. Nah, maka dari itu, kenapa ini milih mahasiswi? Nah, adanya SWOT. Oh, nggak dua-duanya aja. Kalau dua-duanya nanti juga masalah pelanggaran etika, gitu ya. Kenapa nggak putra? Ya, karena adanya pertimbangan tadi. Ya. Bisa juga yang nomor 2 adalah karyawati single. Ya, ada apa namanya? Karyawati ya, berarti karyawan perempuan kan gitu ya, karyawan perempuan yang single, masih belum menikah ya. Sudah punya pacar pak, nggak jomblo. Nah, kalau sudah punya pacar nggak jomblo itu belum menikah, dikatakan single ya. Di luar negeri sana walaupun belum menikah masih dikatakan miss ya, walaupun sudah pacaran ya. Jangan sampai kita katakan missis, sudah pacaran, masih pacaran belum menikah tapi sudah missis, jangan sampai ya. Kemudian calon mahasiswi atau calon karyawati ini yang biasanya nginepnya harian. Jadi katakanlah ada SNMPTN gitu ya. Itu ada SNMPTN, saya nginep 3 hari. Oh silakan ya, boleh. Nah, kemudian ada karyawati, katakanlah misalkan dia mau tes tes pekerjaan gitu ya di suatu instansi, dia tes PNS, CPNS katakanlah misalkan. CPNS kan biasanya dilaksanakan di jalan veteran pada saat non covid ya. Kalau covid ini nggak tahu ini bagaimana ini dilaksanakan jalan veteran. Nah itu biasanya banyak yang saya boleh nggak nginep di sini selama 3 hari atau berapa hari untuk persiapan SKD katakanlah.
seleksi komputasi dasar. Boleh aja. Kemudian untuk customer relationship. Customer relationship adalah bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan para penghuni kos. Karena para penghuni kos itu sudah pelanggan ya, sudah dikatakan pelanggan. Beda halnya dengan tadi ya, yang saya beli bakso saudara atau mungkin menggunakan jasa laundry saudara ya. Tapi kalau sudah kos-kosan itu sudah masuk ngekos di situ ya. Tatkala misalkan sebulan bayar, kemudian masih menetap sampai dia lulus. Nah, berarti lulus itu berarti 4 tahun kalau S1 ya. Ditambah nanti S2-nya lagi 2 tahun. Tambah nanti S3-nya lagi 3 tahun. Berapa? 9 tahun. 9 tahun di situ. Mulai 0 sampai tua ya. Oke. Tatkala itu berarti sudah pelanggan. Berarti bagaimana? Ya berarti kita adalah membentuk WhatsApp group untuk sarana komunikasi. Nah ini. Dan channelnya bagaimana? Channel untuk bagaimana kos-kosan saya ini bisa dikenal oleh orang gitu ya. Yang pertama adalah informan in the kos kampus. Ada banyak pakai informan aja. Itu masyarakat tahu. Oh, ini loh ada kos-kosan ini loh. Ada kamar saya 02 katakanlah. Oh ya, nanti ada itu ada kamarnya 02. Banyak informan gitu ya. Nah, lalu kemudian kita beli tips 50.000, 100.000 gitu senang. Yang sosial media, FB, Instagram. Ya kalau misalkan nggak laku-laku gitu ya, kalau di potret-potret masukkan ke status FB atau mungkin ke Instagram aku. Kemudian jejaring sosial anggota in the course AG. Ya kita ngomong ke channel tadi. Nah sorry, ke customer relationship tadi ya, ke WAG kos-kosan. Mbak ada kamar 02. Ya kalau misalkan temennya mau pindah ke sini silahkan. Oh iya Pak, kebetulan teman saya juga mau cari kos ini biar dekat sama saya karena ini sahabat saya ya boleh saja. Ya kan? Tuh. Lalu kemudian web penyedia jasa layanan iklan. Nah ini biasanya kalau nggak laku-laku biasanya di OLX ya, atau mungkin di web ya kita bikin web. Tapi insya Allah nomor 1 yang pengalaman saya, informan in the cost, kemudian jejaring anggota in the cost WAG dan Instagram ini sudah sangat cukup ya. Kenapa? Karena wilayahnya, SWOT-nya ya, wilayahnya itu terletak di dekat kampus UM dan Wernes dan Poltekkes ya, di Jalan Pekalongan kalau di usaha kos-kosan kami. Lalu kemudian revenue stream. Revenue stream ini adalah pendapatannya ya, pendapatannya adalah sewa kamar bulanan untuk anak kos-kosan itu atau tahunan atau semesteran. Kita fleksibel ya, nanti akan kita sampaikan. Berikutnya adalah sewa kamar untuk pengunjung selain orang tua. Kalau orang tua wali kita gratiskan ya. Orang tua bapaknya kita tempatkan tersendiri karena laki-laki ya kita tempatkan sendiri. Tapi kalau misalkan bapaknya ingin sama anaknya ya nggak apa-apa di dalam satu kamar, nggak masalah orang tuanya. Ya kita nggak suuzon lah orang tua sendiri ya kan. Ya kecuali kalau misalkan kakaknya, nah kakaknya itu baru kita sediakan kamar khusus gitu ya. Kita gratiskan kalau untuk orang tua wali. Tapi kalau yang selain orang tua wali, katakanlah misalkan sepupu, nah ini sudah mulai bukan orang tua atau walinya, sepupu atau mungkin kalau suaminya masih wali ya. Kalau menikah nggak boleh kecuali kalau harian. Katakanlah misalkan pernah ada dosen S2 atau S3 yang belajar bahasa Inggris di UM, pelatihan selama beberapa hari, dia sudah menikah, sudah punya anak. Kemudian meminta untuk ngekos di situ selama 1 bulan ya kita oke, tidak ada masalah, dia sama anaknya satu kamar. Dan kalau ada suaminya ya kita satu kamarkan suami ya kan. Jadi suaminya kita satu kamarkan gratis untuk suaminya. Namun kalau ini misalkan katakanlah temannya perempuan ya perempuan tapi temannya, maka bayar ya bayar per hari. Atau mungkin dari kerabat jauhnya yang bukan termasuk orang tua dan wali kita bayar. Diminta bayar sehari berapa gitu. Kemudian untuk value proposition. Value proposition nilai tambahnya adalah untuk keamanan adalah CCTV, ada CCTV-nya. Kita 24 jam nyorot terus. Kalau ada apa kita bisa putar ulang ya sebagai bukti ke kepolisian misalkan. Kemudian parkir bentuk jeruji. Nah, ini kan seringkali sepeda motor ya dicolong maling itu seringkali. Tatkala ada jeruji, ada gemboknya, maka kita maksimalkan keamanan gitu. Kemudian adalah akses parkir dekat kampus, akses dan parkir ya. Aksesnya dekat kampus.
Ya, ada kampus UM, kampus Wernes, kampus Poltekkes, dan beberapa kampus lagi. Dulu Indosakti di situ juga dulu. Sekarang Indosakti pindah arah ya. Jadi ada yang hilang satu. Dulu juga mahasiswa saya juga kos di sana gitu ya. Lalu kemudian dekat mall. Nah, ini dekat Matos, kemudian kalau dekat Transmart ya dan lain-lain. Kemudian dekat pusat kota, dekat alun-alun ya, alun-alun Tugu maupun stasiun gitu ya. Lalu kemudian juga dekat alun-alun kabupaten, dekat Masjid Jamek. Parkirnya luas, ya, parkirnya luas. Kemudian kita juga value proposition adalah akses internet. Akses internetnya WiFi cepat, unlimited, sinyal luas, dan tidak perlu bayar lagi. Artinya tidak ada voucher-voucheran. Jadi saudara sudah bayar sekian, katakanlah 450 per bulan, ada yang 450 per bulan, sudah menikmati sajalah listrik, air, wifi, nikmatilah sepuas kamu, gitu ya kan, 450 per bulan. Tapi ada larangannya, nggak boleh bawa kulkas, ya. Lalu kemudian nggak boleh bawa kompor listrik, ya. Nggak boleh bawa televisi yang besar. Kalau mau televisi pakai LED, ya. LED itu lebih rendah. Laptop, nggak apa-apa laptop, bebas saja. Mau bawa serikan ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah kompor listrik atau induksi, ya, sama saja. Kompor listrik atau induksi sama saja. Walaupun kompor induksi lebih hemat ya, tapi nyedotnya juga lumayan. Lalu kemudian kulkas, ya, ada yang ngotot bawa kulkas gitu ya. Nah, kita nggak perkenankan, kan, nyedotnya juga besar. Gitu ya. Lalu kemudian TV tabung nggak boleh. Dan adalah pembayaran satu harga dan fleksibel. Fleksibel itu apa? Ada yang begini, Pak saya mau bayar satu semester boleh enggak? Boleh. Saya mau bayar 1 tahun sekalian Pak, ya boleh. Pak saya mau bayar bulanan, boleh. Tapi kalau mingguan harian enggak boleh. Kalau mingguan harian untuk tamu selain wali tadi. Jadi minimal bulanan, maksimal adalah tahunan. Jadi boleh fleksibel. Kita ada catatannya dan ada pencatatannya ya, ada pencatatannya, sistem pencatatannya kita udah punya. Jadi bagaimana caranya agar fleksibilitas pembayaran itu bisa dipantau. Lalu kemudian juga pembayaran satu harga. Ya tadi ada 450 per kamar. 450 per kamar diisi 2 orang. Berarti berapa? 225. 225 per orang. Nah, itu sudah bisa menikmati fasilitas WiFi unlimited, kemudian listrik dan air. Ya. Lalu kemudian aktivitas utamanya apa? Yang pertama adalah membayar beban bulanan. Ya, ini tugas saya biasanya per bulan. Ya, itu melalui portal saya juga punya bisnis PPOB gitu ya. Ibaratnya dari kos-kosan ke saya, masuk, kemudian saya top up-kan dan saya membayar ini beban-beban kos-kosan mulai dari air, listrik, ya, kemudian internet. Lalu kemudian yang kedua adalah menjaga kebersihan air bersih tiap waktu. Nah ini airnya kadang-kadang kotor karena kita bukan PDAM. Kalau PDAM jebol, kita memiliki sumur terpadu. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 sumur terpadu, ya. Ada 5 sumur terpadu. Nah, tapi PDM juga ada, tetapi hanya untuk cadangan saja. Tatkala memang betul-betul 5 sumur ini asap. Tapi insya Allah enggak ya, karena kedalaman masing-masing sumur dan fungsinya masing-masing sumur berbeda, tetapi kita padukan, ya, bisa saling mengisi. Lalu kemudian, tapi kadang-kadang gini, kelemahannya sumur itu adalah kotor, ya. Kadang-kadang musim hujan itu sumbernya besar kan, tanah itu keangkat, nah, dari kotor itu juga harus membersihkan juga. Lalu kemudian adalah cek dan tagih sewa bulanan. Artinya ya anak-anak kos itu ya kita ngecek siapa saja yang udah bayar, siapa saja yang belum bayar, lalu kemudian kita nagih kalau yang belum bayar itu udah mulai habis ya ini waktunya ya. Dan ngecek kebersihan fasilitas umum 1 kali tiap bulan atau bisa 1 kali tiap pekan ya. Jadi kalau biasanya anak-anak kos itu kalau yang membersihkan ya anak kos sendiri, fasilitas umum termasuk fasilitas umum juga ada jadwal piket mereka. Tapi kadang-kadang namanya anak kadang agak males gitu atau mungkin terlupa dan sebagainya ya kita ngecek mana yang kotor kita bersihkan. Nah, tapi nggak setiap hari gitu ya.
biar merasakan kekotorannya dulu, baru kita nanti bersihkan. Oke, nanti key resources. Key resources itu adalah sumber daya kuncinya apa? Tanah dan bangunan in the cost. Ada tanahnya, ada bangunannya. Dan fasilitas utama ada listrik, ada air, ada wifi unlimited. Dan fasilitas keamanan ada CCTV. Nah, key partnernya siapa? Ya keluarga besar, ya. Yang kita pengelolaan keluarga besar. Lalu kemudian tetangga sekitar, terus kemudian informan tadi ya, petugas kebersihan dan keamanan perumahan, ada satpam, ada juga petugas sampah, gitu ya. Ada juga informan tadi, belum saya masukkan informan tadi ya. Tapi informan tadi masuk channel, ya sudah masuk channel. Tapi informan di sini ada tetangga, banyak tetangga. Dan ada cost structure. Nah, ini struktur kos-kosan apa? Yang struktur kos-kosan adalah beban bulanan, yaitu biaya listrik, ya, biaya langganan provider wifi, dan biaya air cadangan. Biaya air cadangan itu adalah PDAM. PDAM kita nggak gunakan, itu sudah kita kecas 23.000. Ya, 23.000. Kecas seadminnya kalau kita bayar ke PPUB. Lalu kemudian kalau kita gunakan, karena misalkan ada dulu pernah darurat sekali, itu tahun berapa itu, hampir semua sumur asap ya, lalu kita pakai PDAM. Nah itu mulai kita bayar lebihnya. Lalu kemudian gaji dan tunjangan pengelola bisnis. Jadi di sini kami para pengelola kos-kosan juga mendapatkan gaji dan tunjangan. Ya, ini dari kos-kosan ya. Nah ini nanti saudara, ini sistem ini contoh untuk analisa perusahaan atau UKM. Jadi saudara melihat perusahaan boleh secara online, boleh secara offline di UKM, lalu saudara tulis seperti ini, singkat-singkat aja. Nanti kemudian saudara jelaskan. Nggak usah pakai SWOT kalau yang ini. Ini nggak usah pakai SWOT, tapi saudara jelaskan aja. Customer segment, mahasiswi, ya ini ada, kalau boleh saya katakan ini ada apa? Untuk UKM penjelasan tidak perlu terlalu detail. Cukup seputar informasi tentang elemen-elemennya saja. Ya, termasuk perusahaan. Jadi tentang elemen-elemennya. Jadi ini katakanlah customer segment. Nah, katakanlah kalau perusahaan laundry adalah mahasiswi atau mahasiswa ya. Lalu kemudian ibu-ibu karir gitu kan ya. Nah, ibu-ibu karir, ibu rumah tangga. Nah, itu. Alasannya kenapa kok customer segmentnya itu? Ya, saudara bisa wawancara ya kan, wawancara kenapa kok customer. Dan customer relationship-nya katakanlah di dalam laundry itu ada nomor telepon yang dicatat gitu ya, nggak bentuk WA biasanya, tapi ada nomor telepon, nomor pelanggan, nama pelanggan itu ada. Kenapa kok menggunakan itu gitu ya, kok tidak menggunakan grup WhatsApp dan lain sebagainya? Saudara bisa wawancara singkat saja. Tapi ini nanti pertemuan ya, nggak semuanya, nggak gerutukan, nggak langsung mak berduduk, nggak. Tapi tatkala misalkan kita saat ini membahas customer segment, nanti saudara baru sepekan itu melakukan wawancara. Apa customer segmentnya? Kenapa kok milih customer segment ini? Kenapa kok nggak yang lain? Gitu. Kalau boleh nggak Pak kalau ditambah SWOT? Boleh. Kalau misalkan saudara mau nambah SWOT boleh, tambah bagus. Jadi ini minimal aja seperti itu. Kemudian ini bisnis model kanvas yang punya istri saya dan juga punya istri saya bantu juga. Nah ini digunakan, ini sudah mulai analisis SWOT ya. Seperti contohnya customer segment. Nanti di lembar penjelasan dijelaskan mengapa memilih segmen tersebut dan bagaimana dengan analisis SWOT-nya. Nah ini ada SWOT ini adalah nanti kalau kita bahas RPS, mana RPS kemarin? Sorry. Kalau kita bahas RPS, nanti itu adalah setelah pertemuan ke-6. Nah, setelah pertemuan ke-6, berarti pertemuan ke-7. Jadi untuk yang ini ya, yang contoh analisis perusahaan UKM itu adalah pertemuan ke-2, 3, 4, 5. Nah, nanti saudara mengumpulkan MBC hasil studi lapang ini. Ya, itu ditulis begini saja. Kalau MBC-nya ditulis begini saja. Nah, ditulis begini saja. Untuk penjelasan nanti pada saat UAS. Nanti pada saat UAS baru saudara jelaskan.
Tapi pada saat yang keenam itu mengumpulkan kanvasnya ini aja. Nggak perlu penjelasan ya. Penjelasannya nanti pada saat UAS. Kemudian barulah nanti pada pertemuan ke-7, 8, 9, 10 baru ini adalah desain awal. Desain awal ini. Ya, desain awal ini aja. Nanti SWOT-SWOT-nya nanti. Nah, menuliskan SWOT dan alasan-alasan apa? Pertemuan ke 12, 13, 14, 15. Ini saudara harus kerja keras antar kelompok bagi tugas. Yang ini nanti SWOT-nya dikumpul, bukan SWOT ini ya. Ini adalah alasan-alasan aja. Sorry, gini aja deh. Begini aja. Tolong ini diperhatikan. Kalau untuk analisa perusahaan UKM tidak perlu penjelasan. Tidak perlu adanya SWOT. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Yang perlu adanya penjelasan dan SWOT desain saudara aja. Ya. Jadi begini. Untuk pertemuan 2, 3, 4, 5. Ini pertemuan kedua kan materi ini. Pertemuan 2, 3, 4, 5. Ini saudara ngamatin aja. Nanti pertemuan ke-6 saudara bikin kanvas ini. Ya, bikin kanvas. Lalu kemudian untuk pertemuan ke-7, 8, 9, 10, saudara mulai membuat yang ini. Kanvasnya aja dulu. Baru kemudian pertemuan ke-12, ini dikumpulkan ya, kanvasnya pertemuan ke-11. Pertemuan ke-12, 13, 14, 15, ini saudara melengkapi SWOT-nya. Ya, melengkapi SWOT-nya dan penjelasan secara detail berupa makalah. Itu nanti di pertemuan terakhir ke-16 kanvas ini ya, lalu kemudian kanvas ini, lalu kemudian adalah penjelasan SWOT dan alasan-alasan detailnya dibundel jadi satu dalam bentuk makalah kelompok. Ya, jadi nanti nilainya bukan individu, tapi nilainya adalah nilai kelompok. Dan katakanlah misalkan kelompok 1 nilainya 90, masing-masing orang mendapatkan nilai 90. Ya, maka dari itu bekerja sama. Ya, bukan bekerja bersama, tapi bekerja sama. Ya, nanti ada perilaku organisasi ya. Apa beda bekerja sama dengan bekerja bersama. Oke, demikian mungkin terlalu panjang kalau nggak paham. Kalau masih belum paham, bisa didiskusikan melalui WhatsApp group pada saat kita kuliah. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.